There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Hai teman-teman, assalamualaikum. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya teman-teman. Nih aku mau share lagi aktivitas aku seperti biasa ya, aktivitas aku di pagi hari. Nah hari ini tuh adalah hari terakhir aku di rumah ini ya teman-teman, karena kita mau pindah ke rumah yang di Balong. Nah teman-teman, ini ada sedikit labu, bukan sedikit sih, kalau buat aku ya banyak ya, karena satu labu aja, satu buah kayak gini tuh udah banyak banget gitu dimasaknya. Nah karena di rumah nggak ada apa-apa, terus sayang juga nih ada labu nggak dimasak-masak dari kemarin, ya udah di sini aku mau bikin tumis labu aja ya teman-teman. Kalau untuk labu ini banyak ya di kebun itu, tapi karena kita nggak terlalu suka ya sama labu, Ravan juga apalagi dia bener-bener nggak suka banget kalau kita kan masih makan gitu ya, walaupun sedikit-sedikit kayak gitu. Aku sih kalau sayuran yang penting pedes aja gitu ya teman-teman, pasti aku makan. Nah ini untuk labunya aku potong-potongin aja kayak gini. Oh ya teman-teman, ini untuk labunya sebenarnya nggak boleh di apa ya, nggak boleh kena tangan gitu ya teman-teman, karena takutnya getahnya itu nempel di tangan dan itu keras banget, kayak bikin tangan kita tuh keras, kayak apa ya, hampir melepuh kayak gitu deh pokoknya. Nah ini untuk labunya mau aku rendam dulu, mau aku aduk-aduk dulu sama garam biar nanti labunya juga nggak keras, biar lembut kayak gitu ya teman-teman. Terus getahnya juga apa ya, hilang lah kayak gitu. Nah ini untuk garamnya udah aku taburin. Ini boleh juga sih mau direndam, rendam nggak apa-apa. Kalau aku sih kadang direndam kadang juga enggak, tapi tetap aja nanti labunya juga bakalan empuk. Dan ini untuk bumbunya aku nggak beli ya teman-teman, semuanya ini aku metik dari kebun. Terus ini ada cabai, ada tomat, cuman tomatnya ini aku pakai yang masih hijau gitu ya teman-teman, karena belum ada yang matang. Nggak apa-apa lah, masih enak kalau dimasak. Nah ini untuk cabainya juga masih kayak muda-muda gitu ya teman-teman, tapi ini tetap pedas banget ya. Ini cabainya ada cabai merah juga, cuman satu biji. Terus aku tambahin juga bawang merah sama bawang putih ya teman-teman. Pokoknya ini semuanya hasil dari kebun kayak gitu. Kalau di sini kalau rajin sebenarnya enak ya teman-teman, apa-apa tuh kita bisa metik di kebun sendiri kalau rajin ya, karena di sini juga kan ada lahan kayak gitu ya teman-teman. Cuman kan bukan punya sendiri gitu ya. Ini masih punya orang gitu ya teman-teman. Jadi masih nggak leluasa aja gitu, apalagi kalau nggak jelas ya teman-teman. Oh ya, ini untuk labunya ini udah aku tumis, udah aku masukin, ini nggak aku pakein air ya teman-teman, karena labunya sendiri karena tadi udah aku taburin garam, jadi nggak keras ya teman-teman. Ini tuh lembut banget, jadi nggak usah dipakein air juga nggak apa-apa, yang penting masaknya agak lamaan aja. Nah lanjut, di sini aku mau bikin sambal. Ini sambalnya juga pucet banget ya kelihatannya, tapi nggak apa-apa, yang penting pedas dan rasanya enak. Ini aku bikin sambal kencur ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai cabai kencur, ada garam sama mecin. Udah sih segitu aja, karena kalau makan tanpa sambal tuh kayaknya gimana gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, aku udah beres masak. Terus ini suasana di sore hari ya. Ini udah mau maghrib sih sebenarnya, karena di sini cuacanya dingin banget. Itu juga kita bikin api unggun dan Rapan ini lagi ngadem, bukan ngadem, lagi ngangetin badan ya teman-teman. Nah terus ini di pagi harinya, karena kita tadi malam udah tidur di sini di rumah yang di Balong ya teman-teman. Terus aku juga jemur-jemur baju di sini, karena di sini kan cepet banget keringnya, karena mataharinya tuh langsung nyorot ke sini ya teman-teman, ke rumah. Jadi baju tuh cepet banget keringnya, beda sama yang di rumah atas. Cuman kalau di sini aku kurang betah, bukan kurang lagi ya teman-teman, emang nggak betah, karena di rumah ini tuh bener-bener kosong banget, nggak ada perabotan sama sekali, bahkan kompor pun nggak ada ya teman-teman. Jadi ini kita masak di tungku. Kalau ditunggu kan agak ribet ya, kita juga harus nyiapin kayu bakar, terus barang-barang juga pada kotor, pada item-item kayak gitu ya teman-teman, susah banget untuk nyucinya. Dan aku emang nggak biasa gitu, males banget kalau harus masak di tungku, apalagi kalau malam-malam misalkan anak lapar gitu ya, kita harus nyalain tungku dulu kan lama gitu ya teman-teman. Terus di sini juga berantakan banget, belum diberes-beresin, belum dirapihin ya, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan tengah malam Ravan lapar juga kasihan banget, kita ke warung juga kan, di sini warungnya warung kecil-kecil, warung biasa-biasa gitu. Kalau mau beli-beli makanan lumayan jauh juga, kita harus ke depan. Nah
Nah, oke teman-teman, kenapa aku nggak betah tinggal di sini? Karena ya seperti ini, di sini tuh belum ada barang-barang. Nah, ini Rapa. Nah, di sini Magicom ada, jadi kita masak di sini. Ini juga cuma bisa masak buat nasi doang. Sebenarnya buat mie rebus sayur kayak gitu bisa ya teman-teman di Magicom. Cuman agak ribet gitu ya. Kita nggak bisa sesuai kemauan kita. Nah, terus ini tempatnya bener-bener kotor banget. Ya sebenarnya gampang aja sih, ini bisa aja aku bersihin kayak gitu. Cuman aku tuh nih kayak kotoran-kotoran gini aku suka mual-mual gitu. Terus di sini juga ya ampun nih teman-teman bisa lihat sendiri ini ya. Harus dari nol banget gitu ya aku kalau bersihin ini rumah. Udah gitu temboknya juga udah retak-retak, udah apa sih namanya ini? Pokoknya mengkletek kayak gitu, udah ngeri. Terus mari kita lihat ya teman-teman, aku juga semalam sama Rapan sama suami tidurnya di sini. Nih, ini tempat tidur kita. Ya Allah sedih banget ya. Ya sebenarnya nggak sedih juga sih, masih banyak yang lebih dari kita gitu, nggak punya tempat tinggal atau apa. Ini sih masih bisa ya aku urus, aku rapi-rapihin kayak gitu. Cuman keburu suasana hati akunya nggak enak ya teman-teman untuk tinggal di sini. Jadi ya udahlah. Nah, dan ini nanti aku mau beres-beres juga karena kebetulan hari ini adik aku datang mau jemput buat pulang ya teman-teman. Terus di sini juga ada lemari kayu kayak gitu, tapi ini juga dalamnya harus dibersihin lagi ya. Ya namanya juga bekas orang gitu ya teman-teman, apalagi kalau yang nempatinnya kurang apik gitu ya teman-teman, kurang resik kayak gitu ya seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus di sini tuh kalau malam dingin banget, jadi apa ya, kalau kayak tidur di ubin-ubin gini tuh nggak enak ya, terlalu dingin gitu. Ini aja kita tidur bertiga sempit banget nih kayak gini berantakan ya teman-teman, belum aku beres. Nah sekarang aku mau liatin ke dapur sama kamar mandinya. Sebelumnya aku juga udah pernah room tour kan ya rumah ini. Oke, nah nih teman-teman, jadi di dapur tuh kayak gini suasananya, dan ini benar-benar bikin aku gak betah juga ya. Nih tembok-temboknya, pokoknya ini apa ya, aduh ini kuman-kuman tuh udah berserakan kayaknya di mana-mana ya. Pokoknya kotor banget nih. Terus ini juga ada lemari mungkin buat naruh-naruh makanan kayak gitu, ini juga kotor banget. Pokoknya kalau ini punya aku tuh pengennya ngebuangin semuanya, ngerapihin lagi. Terus aku juga pengen ngasih cat tembok lagi nih, biar enggak kayak gini gitu ya teman-teman. Jadi kelihatannya tuh kumuh, kotor, dan apa ya, ya pokoknya nggak nyaman banget buat ditempatin kayak gitu ya teman-teman. Ini harus bener-bener dibersihin ulang. Ini tuh kayak yang nggak pernah ditempatin gitu, padahal dari kemarin tuh ini ada yang ngisi loh. Nah teman-teman, ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya juga ini kemarin sama suami baru disikat-sikatin ya, tapi tetap aja aku nggak betah. Aku apa ya, udah jorok-jorok begini aku nggak bisa. Sebenarnya kalau buat aku tempatnya itu nggak masalah ya, mau kecil mau besar kayak gitu, ini masih bisa kita apa sih namanya, masih bisa kita rapihin lagi, masih kita bersihin. Cuma kalau kayak gini banget ya harus dari awal lagi gitu ya, dari nol banget kita beres-beresnya. Aku suka jijian gitu ya teman-teman, kadang suka pengen muntah. Nah, dan di sini yang paling aku males itu airnya. Jadi airnya di sini nggak ada air pump atau sumur atau kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh airnya langsung dari gunung, dan kita tuh harus punya apa sih namanya, selang gitu ya teman-teman. Nah, ini lagi ngerocok karena habis dibenerin ada airnya. Nah, kalau misalkan bentar dikit juga ini udah kecil kan. Nih, bentar lagi juga ini airnya habis. Nah kalau habis ini kita harus ke lewat-lewat rumah orang lah kayak gitu. Kita harus bener-benerin air kayak gitu ya teman-teman. Jadi repot banget kalau misalkan malam-malam kita pengen ke air, kalau mau ada tamu, ada saudara gitu ya teman-teman kesini. Jadi beneran repot banget. Terus di sini juga nggak ada air buat penampungan, nggak ada bak kayak gitu. Nah kalau harus dari nol lagi, aku harus beli-beli dulu kayak gitu kan. Aku juga belum ada budgetnya teman-teman. Ini tuh benar-benar harus direnov ulang sih kalau menurut aku, kalau tempatnya pengen bener-bener nyaman. Ya pokoknya itulah teman-teman alasan aku nggak betah di sini. Tapi ini kalau rumah sendiri sih ya teman-teman, betah-betah aja gitu. Nah makanya aku mendingan tinggal di tempat sendiri aja, dan suami aku tinggal di sini. Karena ya beginilah keadaannya. Aku bukannya nggak mau ikut susah ya teman-teman, cuman kalau kayak gini banget ya ngapain kita nyusah-nyusahin diri. Toh kita juga udah punya tempat tinggal sendiri gitu ya teman-teman, yang nggak perlu bayar.
Terus untuk air juga lancar. Pokoknya kalau aku tinggal dimanapun yang penting air ya nomor satu. Kalau airnya aja udah susah kayak gitu, ya gimana ya kita mau betah. Apalagi punya anak kan, kita nggak tahu mau ke kamar mandi tengah malam atau anak kita mau buang air mau apa ya, masa kita kalau nggak ada suami harus naik-naik gitu ya ke atas gunung gitu ya teman-teman buat bener-benerin air tengah malam. Ya mending kalau masih ada suami ya. Tapi kalau sama suami juga kan gak enak, lagi enak-enak tidur misalkan suami lagi tidur nyenyak, kita bangunin cuman buat nyalain air gitu kan, kasihan juga ya teman-teman. Itu apa? Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.